Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan manusia untuk beribadah, mengabdi, melayani atas perintahnya, sekaligus sebagai pelayan dalam kehidupan sosial, melayani sesama manusia, atau hidup selalu diajarkan tentang kemanusiaan. Sholawat dan salam semoga tetaplah baginda agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua para pengikutnya, dan orang yang tetap konsisten, istiqomah menjalankan ajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, lahir dan batin. Untuk itu digunakan sebagai kesempatan melayani perintah Allah, bahwa Allah perintahkan hendak kita hidup selalu belajar tentang kehidupan, belajar tentang siapa diri kita, belajar tentang kita dari mana, apa yang harus aku lakukan, dan mau kemana. Untuk itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran terhadap kami semuanya yang ada di PRS Maunatul Mubarak, Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan malam ini Allah berikan berkah, bahwa Allah berikan kekuatan, kami manfaatkan, kami gunakan untuk menjalankan perintahnya, bahwa hidup harus mengetahui ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana hidup. Dengan ilmu harus kita amalkan, kemudian kita tahu bagaimana cara hidup. Anakku sayang, semuanya ini mau tak anggap anak saya? Mau? Anak dalam arti kalian aku sayangi. Aku hanya bisa memberikan sayang kepada kalian. Tidak bisa memberi apa-apa. Untuk itu,
Dengan sayang yang aku miliki ini, kami hanya bisa mengimplementasikan dalam bentuk doa. Mudah-mudahan kalian semuanya ini sehat. Sehat walafiat. Sehat lahirnya, fisiknya, raganya, sehat batinnya, jiwanya, pikirannya, akalnya. Untuk itu dalam pertemuan malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita untuk bertemu, itu sudah lumayan. Banyak di antara kita yang tidak dapat kesempatan sama seperti kita malam ini. Mudah dengan pertemuan ini membawa berkah yang besar, yang susah bisa senang, yang kemudian bingung bisa tenang, yang dia berpikir seolah tiada ujung berpikirnya malam ini, mudah-mudahan dia mendapat kesimpulan aku harus bagaimana. Sekaligus yang masih sakit, mudah-mudahan diberikan sehat. Hidup ini, kita butuh ikhlas. Butuh apa? Ikhlas. Menjalaninya. Semakin kita hidup tidak ikhlas, dalam proses menjalaninya, semakin berat terasa. Bagaimana ngukur hidup ini? Terasa berat atau tidak berat? Bagi orang yang sehat, pasti dia akan tahu ukurannya. Seberapa kalian merasakan susah di pikiran kalian, seberapa tinggi kalian itu merasakan bingung di dalam akal dan pikiran kalian, seberat itulah kalian mengalami susah hidup. Persoalan atau sebabnya macam-macam. Ada kasus tentang keluarga. Ada masalah tentang internal dirinya secara privasi. Ada masalah-masalah yang sebenarnya kecil kemudian menjadi besar. Karena kurang sabar. Sehingga sikap dan pengambil keputusannya salah. Untuk itu, kita pertemuan malam ini mudah-mudahan diberikan bisa memahami, lalu kemudian bisa merasakan, menikmati apa yang kami sampaikan, lalu yang tidak tahu menjadi tahu, yang sakit menjadi sehat. Adakah di antara kalian pada pertemuan yang hadir ini susah dan punya masalah? Sekali lagi saya tanya, tolong dijawab dengan serius. Adakah malam ini kalian ada yang merasakan bahwa di dalam pikirannya ada masalah sehingga membuat susah? Tunjuk jari. Siapa nanti? Siapa itu namanya? Tunggal. Coba Tunggal berdiri, nak. Apa yang Tunggal pikirkan di dalam pikirannya? Apa yang membuat susah di dalam perasaannya? Bingung. Supaya kita bicara lebih dekat, lebih enak, mau sampai tak suruh maju. Maju sebentar saja biar komunikasinya lebih enjoy, lebih enak, lebih familiar. Maju, tidak mundur. Oke? Ya. Senyumlah. Coba kau bilang sama teman-teman. Assalamualaikum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam pertemuan ini mohon doanya,
Mudah-mudahan saya sebagai santri di Pondok PRS Maunatul Mubarok bisa sehat jiwa raga, bisa berpikir sehat, tidak labil, tidak sensitif, tidak mudah marah, sehingga menambah kasus dan masalah, terutama masalah jiwa. Karena saya masih muda, saya ingin punya masa depan. Kalau Allah berikan panjang umur, di ke depan nanti, masa tuaku, aku ingin hidup yang berguna. Aku ingin hidup yang berguna, meringankan beban orang lain, terutama beban orang yang menyayangiku. Beban orang yang menyayangiku. Yang menyayangiku, orang tuaku, orang yang melahirkanku, orang yang tidak pernah capek, mengkhawatirkan diriku, memikirkan kesehatanku, yaitu bapak dan ibu. Mudah-mudahan bapak dan ibuku diampuni dosanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Doanya mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Angga susah mikir apa, anak? Pengen pulang, Pak. Susahnya pengen pulang. Apa sudah sembuh? Yang boleh pulang itu yang sembuh, nak. Pulau tesih sakit, Pak. Tesih sakit. Yang sakit apanya? Kakinya. Kakinya. Jadi tidak bisa pulang. Kamu mau dinasehati? Oh. Tunggal, sayang, mau dinasehati? Lan apa? Oh, enggak, dinasehati mau. Kasih masukan enggak mau? Dikasih masukan. Ada kerjasama sama orang supaya kamu dapat solusi mau? Maunya apa? Berpikir sendiri. Yang benar. Lah kamu sini yang bawa siapa? Loh, mas saudara. Kalau begitu kamu butuh saudara dong. Masa? Kamu sakit apa sih sebenarnya? Kalau sakit kaki yang bener aja mana sakit? Itu bisa loh. Kamu kalau ndak disuruh turun ya turun, kalau suruh diam diam. Kamu bisa baca Fatihah? Bisa. Coba Pak ingin dengar. Nah, itu nada sedang. Coba nadanya agak tinggi. Coba agak tinggi. Dilakukan semampumu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Itu namanya surat apa nak? Al-Fatihah. Kamu sholat gak sih? Biasanya kalau habis sholat setelah baca Fatihah baca surat ya? Tidak, sholat kan baca Fatihah. Begitu rakaat berdiri itu loh. Terus baca surat. Biasanya yang dibaca surat apa? Anas. Coba baca surat Anas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu itu aja. Ada yang lain. Surat Ikhlas ya apa juga? Kulhu apa? Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa loh? Kulhu. Namanya surat surat apa namanya? Surat Ikhlas. Angga kakinya masih getar. Enggak, getar-getar gini masih. Benar. Kalau yang bikin tidak bisa tidur, apa yang dipikirkan? Orang dihalusinasi? Tidak, itu dihalusinasi yang zaman bicarakan atau di perjalanan kebanyakan orang sama mikir. Kenapa kau pikir itu? Muncul sendiri. Di telinga apa di pikiran? Di telinga. Selain itu apa lagi? Tidak ada. Apa sosok apa? Tidak ada. Kamu hidup penting tidak sih untuk panjang umur nih? Penting. Kalau panjang umur masa gini terus? Harus ada perubahan kan? Harus sehat kan maksudnya? Kamu yakin tidak sama Tuhan? Kamu yakin tidak ada Tuhan? Yakin ada Tuhan? Benar. Ya tidak lihat, tapi yakin tidak? Yakin itu di mana? Di hati. Yang kamu membuat yakin ada Tuhan di dalam hati. Kalau begitu Tuhan di mana? Di hati. Di mana? Pintar. Di mana? Di hati. Kalau begitu kamu percaya kepada Tuhan, harus berdoa kepada siapa? Sama Tuhan. Jadi kamu tenang saja, banyaki berdoa, banyaki berzikir. Biasanya kamu bacanya apa? Sholawat ya? Enggak pernah. Tapi kamu pernah dengar sholawat? Pernah tahu sholawat? Pernah baca sholawat? Kamu bisa nak baca sholawat? Enggak bisa. Kalau tak ajari sholawat mau? Kenapa nak? Ya kan sholawat itu memberikan doa atau mendoakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berkahnya kepada kita. Dengerin apa? Penting enggak ini sholawat? Nah, kalau begitu kamu mau dong? Tak ajari sholawat. Kamu bilang penting tapi enggak mau. Gimana itu? Coba di dalam hati ini Pak kasih tahu bocorannya. Zikirnya seperti apa? Coba. Pak ingin dengar zikirnya. Pak ingin. Kamu pernah ikut jamaah apa? Pernah ikut? Itu doanya. Nah, itu doa dari mana? Siapa ngasih tahu? Saudara ngasih tahu. Bule ngasih tahu. Kamu pernah dengar sholawat ini?
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pernah dengar itu enggak? Pernah. Coba bisa enggak? Bisa. Sallallahu ala Muhammad bisa? Enggak bisa. Ingin bisa? Mau bisa? Coba dibaca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sholli wa sallim bisa? Coba ya. Hebat. Terus? tak kasih tahu dulu ya. Sholli wa sallim. Coba diam aja. Sholli wa dengeri. Penting toh sholawat kamu bilang kan. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Ayo yang keras. Lagi sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ikutina sholli wa sallim iman ala Ahmad sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Senang enggak selawat itu? Adem ya? Adem kan? Pakai selawat adem kan? Untuk itu pikiranmu yang panas itu kudu diademi. Bener enggak nak? Selawat itu apa? Adem. Pikiran yang panas kudu diademi. Kalau begitu sering-sering ademi. Pakai apa? Sholli wa sallim iman mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kamu sekarang sudah tahu kan? Sholawat sangat penting, bisa menjadi pendingin. Kalian tahu kan kalau sepeda motor perjalanan jauh butuh pendingin. Sepeda motor pakai oli ini harus bagus. Mobil pakai radiator, tidak boleh kekurangan air. Bener enggak nak? Kalau sampai radiatornya kekurangan air, maka akan jadi masalah. Apa masalahnya? Mesinnya bisa panas berlebihan dan kemudian akan meningkat menjadi kebakar. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ibarat mesin hidup ini kita punya seluruh yang ada di dalam otak kita ibarat apa Kadang saatnya susah, saatnya bingung, posisi panas, emosi, semuanya itu butuh sikap
perlunya disikapi dengan sholawat. Dan tidak boleh berpikir berlebihan. Berpikir yang biasa-biasa saja, tidak boleh melampaui batas. Napa nak? Ya. Dan apa lari? Sing ngajak rencangmu sapa? Nak, kamu di pondok, gitu? Benar? Loh, kamu di mana sekarang? Di pondok. Di mana? Di mana? Kalau kamu di rumah seperti ini terus, siapa yang mau sama dekat sama kamu? Nggak ada. Kamu nasibnya terus bagaimana kalau sendiri terus? Untuk itu di sini dilatih kehidupan kebersamaan, konektivitas, bertemu sama teman-teman, dan diusahakan supaya halusinasinya ternetralisir dengan baik. Pusing yang pusing tempatnya di mana? Di situ. Coba itu saya lihat. Itu siapa yang beli BTC? Nggak tahu. Duh. Punya orang. Punya orang nggak bisa. Masa? Pak, kamu duduk sini. Kamu ingin sembuh toh? Coba lihat saya. Kamu ingin sembuh toh? Lihat saya. Kamu ingin sembuh toh? Tegak lah. Laki-laki. Tegak. Ya, saya ingin sembuh. Saya ingin sembuh. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Lihat di sini. Lihat di sini, bukan di situ. Lihat di sini. Apa yang kulihat? Tangan. Coba lebih cepat lagi. Ikuti saya. Ikuti saya. Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sfi, antas safi, la sifa'ah, ila sifa'uka, sifa'an, la yughadiru, saqaman, wala alima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dis sultanil adim wa dil manil qadim wa dil wajil karim wa waliyil kalimatit tamati wa da'watil mustajabah. Akilil hasani wal husain min anfusil haqqi ainil qudrati wan nadirin wa inil insi wal jinni wasyayatin wa yakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin mustajabatul luqmanul hakim wa warisa Sulaiman ibn Dawud alaihi assalam al wadudul arsyil majid tawil umrah wa sahya waqdi hajati wasfila wa habib linnasi wa taba'adil adawata kulluha min bani adam alaihi salam man kana hayya wa yahiqal qawlu al kafirin wa qul ja'al haqq wa jaqul batil innal batila kana zahuqa wa nazzil minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Kenapa ini? Sirai rotok mulu. Tunggal. Bangun. Bukan kiat, Pak. Lah napa ora kuat? Diminum ini. Minum. Tindak ini. Tindak ke. Tindak ke lah. Tindak. Lah napa rantai? Ya. Ayo tindak. Tangi. Assalamualaikum. Tadi memberikan pemahaman kepada kita, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sekecil itu dia sudah diuji sama kehidupannya. Ya, meski seperti itu sudah kehendak Allah. Nak. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita melihat dia dengan perasaan. Kita tahu dia dengan perasaan. Untuk itu kita juga merasakan dan kemudian kita harus mendoa. Mudah-mudahan dia punya masa depan. Ya. Yes. Saya lanjut ya. Ikuti saya. Ya Allah. Mudah-mudahan pertemuan malam ini memberikan keberkahan, berkah dalam akal dan pikiran. Artinya kualitas pikiran dan akalnya terus selalu meningkat baik. Dan setiap harinya terus tambah baik. Tambah berkah. Amin. Hidup ini nak butuh orang lain. Butuh apa nak? Orang lain. Untuk itu tadi Angga bilang dia tidak butuh apa? Nasihat, maklum. Karena Angga mungkin dalam perasaannya yang paling dalam sedang teruji oleh halusinasi. Yang belum teruji dalam perasaannya dan kemudian bekerja sama dengan akal dan pikirannya, kita hati-hati menggunakan pikiran dan akal. Berpikir tidak boleh melampaui batas. Menggunakan akalnya tidak boleh melampaui batas. Anggap hidup ini seperti permainan yang indah. Seperti apa nak? Jadi kalian ini hidup di dunia seperti apa? Permainan. Rasakan dengan keindahannya. Jangan rasakan dengan perasaan sedihnya. Biasa nak, hidup susah, senang, sakit, sehat. Beban ringan, beban berat. Itu memang tidak bisa jauh dari orang hidup. Apa yang kau lakukan saat kalian senang? Bersyukur kepada Allah. Apa yang kau lakukan saat kamu susah? Bersabar dan berpikir kembali kepada Allah. Bersabar dan bertawakal. Saat apa? Kita susah.
Jadi kalian tidak boleh terlalu susah, nak. Kalau kepala pusing, kalau kaki gemetar, maunya aktif dan berjalan tanpa ada urutan-urutan terus berputar saja, coba kalian bilang sama pengurusnya, Pak, saya maunya jalan terus, kaki saya gemetar terus. Pasti dia akan bilang saya. Syaratnya, sampean harus mau dikasih masukan. Karena tidak ada yang bisa memberikan keputusan akhir dalam hidup ini, hanya Allah. Siapa? Untuk itu keputusan terakhir dalam hal apapun, seperti sakit, kemudian bisa sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah. Alaikum bil wasilah. Wajib atas kamu sekalian. Perantara. Ikhtiar dan usaha. Dengan semangat. Dan tidak boleh putus asa. Wa 'alallahi bil muayyad. Allah lah yang menentukan. Penentuan terakhir adalah hak prerogatif Allah. Coba kita belajar ikhlas menerima pemberian. Insya Allah hidup ini enak. Kenapa kita susah? Karena merasa belum puas atas pemberian. Kau hidup ingin senang? Ingin, Pak. Kemudian kau hari ini apakah sudah merasa cukup yang Allah berikan? Belum, Pak. Aku ingin gini, ingin gitu. Itulah yang membuat kalian susah. Apalah artinya keinginan besar kalau ikhtiarnya kurang. Sehingga terganggulah ketidakseimbang. Karena tidak seimbang, maka jalannya goncang. Pikirannya karena goncang, maka jalannya goncang. Hidup di dunia tampak seperti gempa bumi setiap detik. Padahal tidak ada apa-apa. Orang lain tenang-tenang saja berpikir menikmati pemberian Allah meski seadanya. Kita kadang-kadang kurang bersyukur kepada Allah karena menyikapi pemberian dari Allah itu merasa kurang. Kekurangan tidak pernah selesai. Kalau begitu apa yang harus diusahakan? Semangatlah. Berusaha, semangatlah. Ikhtiar, semangatlah kau menempuh hidup ini. Kau pasti sehat. Karena semangat adalah sehat. Paham nak ya? Semangat adalah sehat. Ikuti saya. Dalam hidup ini selalu menghadapi pasang surut. Naik turun. Untuk itu dinamika yang telah dijalani anak manusia perlu disikapi usaha dan ikhtiar yang semangat dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan urusannya menjadi mudah. Dunia selalu ada sisi lain, nak. Di sana banyak orang yang pentas sehat, beruang, semua serba cukup dan ada. Kita dianggap sisi lain, nak. Tapi kita menang dalam hal positif yang lain. Apa yang membuat kita menang dalam hal positif yang lain?
karena kita pandai bersabar menyikapinya, pandai bersyukur menyikap. Hidup senang adalah, ikuti, bila kita melihat nikmat dunia, menunduk ke bawah. Apabila kita menginginkan kualitas akhirat, maka melihat ke atas. Paham tidak artinya? Kamu tahu artinya itu? Gitu. Yang belakang. Husni, tahu kan? Berdiri. Apa artinya itu? Pak tanya dulu. Tadi Pak ngomong apa? Apabila kamu hidup ingin tenang, maka apa? Apabila melihat nikmat dunia kita melihat ke bawah, apabila melihat akhirat kita melihat ke atas. Artinya apa, Nak? Artinya apa, Nak? Artinya apa, Pak? Kamu belum tahu artinya? Kamu sekarang sudahkah merasa beruntung dalam hidup? Alhamdulillah. Karena apa? Karena yang di bawah kamu seperti Anda tidak senikmat yang Anda duduk di sini, duduk di bawah jembatan, pinggir sungai, duduk di bawah jalan tol, di pinggir sungai, Nak. Tidak punya siapa-siapa, tidak punya saudara, siang malam sendirian. Dan banyak yang di jalan-jalan tidur di atas tong sampah. Makan berkorek-korek dari sampah. Kita bersyukur kepada Allah. Kau berada di sini, masih sempat mengaji, masih sempat sembahyang, masih sempat berzikir, bermujahadah, masih sempat bersama, saling nasihat menasehati. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Keadaan seperti itu kau bersyukur kepada siapa? Allah. Bener nak? Supaya kita bersyukur, berpikir soal dunia ini memang tengok ke bawah. Semakin kau senang, bangga, bersyukur kepada Allah, kira-kira apa jaminannya? Jaminannya kau akan ditambah kenikmatan oleh Allah. Coba mereka orang-orang yang tahu ini dan bisa melakukan ini, dari hidup tidak punya rumah, dia mensyukuri dibanding daripada rumah di bawah jembatan dan di pinggir sungai. Lama-lama dia berdoa dan mensyukuri bisa punya rumah. Rumah seadanya disyukuri bisa tambah baik rumahnya. Karena ditambah nih, apabila kalian mau bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambah kenikmatannya. Apabila kamu tidak bersyukur atau menutup nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih, siksa yang pedih. Ingin sembuh? Kamu udah lama kan di sini? Kau terus bersyukur, nak. Kau terus senang cara berpikirmu, nak. Kau boleh berjanda tetapi dalam jandamu menambah supaya kamu berkah. Kau boleh tertawa tetapi berusahalah tertawa yang nur. Kau boleh menangis, nak, tetapi nangislah yang nur. Cobalah kau belajar santai bagaimana menyikapi pikiran tenang sehingga sarafmu, nak, tidak kencang. Sirkulasi darah yang di saraf tidak
tersumbat. Kemudian terbentuklah ketenangan. Karena jantung yang memompa darahmu itu akan menjadi berjalan secara normal. Kau baru bisa berpikir normal, kemudian bersyukur kepada Allah. Hari ini kau baik, besok waktu tidur, tidurlah nak. Jangan dipaksakan. Waktu tidur, waktu makan, makan. Waktu sholat, ikuti sholat. Habis maghrib ada mujahadah, ikuti mujahadah. Jadilah kau di sini santri yang setia dan patuh. Apa? Santri yang setia dan patuh. Ini pondok nak, jadi kalian ini santri. Kalian bukan sakit jiwa, kalian ada bagian dari ayat-ayat kekuasaan Allah. Yang tahu rahasianya hanya Allah. Mungkin kita yang tidak tahu sejauh bagaimana kita menilai sehingga mudah mengambil kesimpulan. Duduk nak. Ikuti saya. Andaikan saya bisa berpikir yang ringan-ringan secara normal dan saya bisa berpikir dengan pikiran yang sehat. Kemudian aku tidak berilustrasi sesuatu yang berat. Maka tiada beban dalam pikiranku. Yang ada adalah senang dan bersyukur. Berangkat dari situlah kami sembuh. Dengerin nak, ini penting nak. Bisa sembuhnya kalian adalah dari rasa syukurnya kalian. Karena Allah tuh suka kepada hambanya yang bisa mensikapi dalam hidup ini dengan syukur. Kalau Allah yang senang, kau minta, dikasih apa tidak? Ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kami selalu merepotkan orang yang menyayangiku. Dia orang di waktu kegelapan malam berdoa untuk aku, supaya aku tetap sehat. Kemudian menginjak dewasa, aku tambah sakit. Dan membebani orang yang menyayangiku dan orang yang melahirkanku. Ibuku, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Kau akan sembuh. Syukur habis sholat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dosa hamba dan kedua orang tua hamba. Wali jami'il mu'minina wal muslimina dan dosanya seluruh orang beriman dan orang muslim. Selesai kau berdoa, kau berpikir. Nah, kau berpikir, tidak usah ikuti halusinasi itu nak. Apa? Tidak usah ikuti karena halusinasi kalau kau ikuti berarti kau tidak berusaha untuk semampu mungkin kalian harus berusaha melawan halusinasi. Apa itu halusinasi? Adalah dampak dari ketidakstabilan di dalam sirkulasi darah yang ada di dalam saraf kalian. Karena dulunya ada masalah. Kalau kalian ikuti terus, kalian terbawa. Karena terbawa, lama-lama sarafmu tidak menjadi baik, malah kemudian bisa jadi putus. Ingin sembuh? Ingin sembuh tidak?
Kau nak sekarang kan masih muda, badan kau masih kuat. Kalau kau minta panjang umur dikabulkan Allah dalam keadaan sakit seperti ini. Kau coba pikirkan. Setidaknya ada usaha dari diri kita. Apa usaha pertama yang dilakukan? Kau bersabarlah nak. Apa maknanya sabar? Ikuti yang baik-baik. Ikuti yang baik-baik. Perawat, ngajarkan yang baik, kemudian bertentangan dengan halusinasimu, mengatakan itu perawat ngajari tidak baik. Yang ikuti perawat apa halusinasimu? Halusinasimu apa perawatmu? Perawatmu nak, kau mandi, halusinasi bilang jangan mandi. Kira-kira mandi apa tidak mandi? Mandi nak. Begitu kau didatangi perawat, kamu udah 2 hari tidak mandi, ayo mandi nak. Mandi nak. Bilang di dalam telinganya, pukul aja itu perawat tuh ngajak mandi. Pukul apa mandi? Kejamnya halusinasi seperti itu nak. Untuk itu, ngadepi kalian tidak cukup dengan fisik. Doa. Biar Pak Roni yang di sana, tapi Pak doa kami support di dalam badannya. Paham nak? Kalian hidup butuh teman nak. Tapi tidak seperti itu. Kau biarkan dirimu terus berteman dengan setan. Hidup memang butuh saudara nak, tapi kau pilih-pilih saudara. Jangan kau bersaudara dengan setan. Hidup memang harus butuh teman. Butuh kasih dari teman, butuh kasih dari saudara kita. Kalian jangan pernah mau dikasih dan disayang oleh setan. Itu tipu muslihat. Awalnya saja baik, endingnya kalian untuk diajak masuk ke dalam pintu kesengsara. Paham ya nak ya? Coba ini yang bisa komunikasi. Siapa itu? Yang merah itu? Merah kan? Pak siapa namanya? Nah? Janwar Aulati. Kau punya saudara nak? Tidak. Kau sama siapa? Kamu sendiri. Lahir dari mana? Kamu punya orang tua? Punya. Kau lahir dari orang tua? Kau lahir dari orang tua? Punya ibu? Masih hidup? Masih sudah meninggal. Bapak masih? Apa yang kau lakukan? Bapak, ibu sudah meninggal. Sampean masih hidup. Bagi yang masih hidup, apa yang dilakukan untuk orang yang menyayangi tetapi sudah meninggal? Apa yang dilakukan? Meninggal semua. Coba Bapak berdiri. Mohon kiranya berkenan maju ke depan. Assalamualaikum Bapak. Ya, bagus. Bapak dari mana? Bapak masih punya saudara? Teman sendiri. Bapak Ibu masih punya istri? Anak? 2 meninggal. Paman? Paman ada. Siapa yang paling menyayangimu detik ini? Kamu hidup sendiri? Dulu dari rumah ke sini siapa yang ngantar?
Katanya anaknya udah meninggal. Saya Setelah ngantar meninggal. dasar itu nggak bisa. Tidak bisa. Bapak sudah berapa tahun di sini? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Zaman sudah sehat? Aku nggak sakit. Gue tidak sakit. Aku mengantar aku. Lah gue rene iki mondok. Aku mengantar. Gue mengantar. Jadi yang sakit, Karena aku oh. Jadi siapa yang ngantar siapa sampean? anak saya dua Anak dua. sama yang kan saudara besar. Ke PRS Maunatul Mubarok. Ke PRS Maunatul Mubarok. Bapak ini diantar apa mengantar? Mengantar yang diantar anak. Saudara siapa? Oh, jadi yang mengantar ini yang disuruh masuk, yang diantar pulang gitu loh. Ya. Jadi ini ada yang salah lah maksudmu. Waktu dulu pertama. Kok bisa saya ini yang mengantar disuruh masuk? Anak saya ke tempat saya. Ketemu. Ya ketemu. Saya. Terus saya nggak mau jual rumah. Saya ke notaris. Baru ke notaris mau bayaran itu. Udah, jangan sampai jauh ke situ. Jadi dulu sampan ke sini ke PRS itu, sampan yang mengantar apa yang diantar? Saya sama anak saya nggak tahu. Saya mau ke Sumbawa kok di tempat itu. Ya, saya kan tanya, Bapak tuh ke sini dulu diantar siapa? Sampan bilang saya yang mengantar. 4 orang, 5 saya. Sampan di sini udah berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Bagaimana kalau pulang bicaranya sama siapa? Siapa? Mau pulang itu Kau punya Tuhan. ya punya. Nah, bicaralah sama Tuhan. Ya, ya Allah, cepatkan hamba sembuh di kegelapan malam. Kau wudhu, kau sholat 2 rakaat, kemudian setelah salam kau angkat tangan. Ya Allah, sembuhkan hamba, biarkan hamba sembuh cepat pulang. Saya benar-benar kangen sama apa? Sama siapa? Saya benar-benar kangen sama siapa? Anak. Katanya anaknya sudah meninggal tadi. Katanya anaknya sudah meninggal. Lah terus kangen sama siapa? Gimana ya? Aku ya nggak tahu. Aku punya nomor HP ya. Oh, itu enggak meninggal, Pak. Yang meninggal itu HP-nya. Bukan orangnya yang punya HP. Gara-gara dihubungi tidak bisa, dia menganggap sudah meninggal. Padahal yang mati itu bukan yang punya HP. HP-nya yang mati. Oh, jangan ngambil keputusan terlalu cepat. Bisa salah ya. Orang yang megang HP sama HP yang dipegang. Ini yang mati bisa yang punya HP, bisa mati HP ini. Ini yang mati yang mana? HP-nya apa yang megang HP? Kenapa dia punya nomor, punya HP dihubungi tidak bisa? Kenapa? Mati, Pak. Nah terus bertahun-tahun tidak bisa dihubungi. Ini yang mati yang punya HP apa HP-nya yang mati? Tahu itu pintaran teknologi Pak. Pintaran teknologi depan sama belakang itu sama ya toh. Di tengah Pak. bisa. Pak, yang mati itu anaknya apa HP-nya anaknya? Aku nggak tahu. Aku dulu Dihubungi bisa apa enggak? maaf saya Dihubungi bisa enggak? nggak bisa. Enggak bisa, berarti mati. HP-nya mati. Wah, berpikirnya tele-tele gitu. Hei, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, saya berterima kasih menjadi santri
Pondok PRS Maunatul Mubarak berharap saya bisa sembuh dari sakit dan saya bisa mendapat jalan yang terang dari jalan yang gelap. Andaikan doaku dikabulkan, minta panjang umur, minta sehat, saya masih punya rencana. Hidup saya berharap bisa berguna untuk orang-orang yang menyayangiku khususnya. Terutama orang tuaku. Bila orang tuaku sudah meninggal, kalau aku sedang melakukan sholat 5 waktu, saya doakan supaya mendapat tempat yang nikmat di sisi Tuhan. Dosanya diampuni, amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, sembuhkan hamba. Ya Allah, setelah sembuh nanti saya ingin segera pulang. Benar-benar saya kangen banget sama keluargaku. Amin. Kamu yakin sama Allah? Allah bilang apa? Ya tak kabulkan, bilang gitu dia. Bilang apa? Ya tak kabulkan. Asal kamu tidak berpikir aneh-aneh, kata dia gitu. Percaya tidak kamu? Asal tidak berpikir aneh-aneh. Asal bersyukur, ya. Apa maknanya bersyukur? Apa maknanya bersyukur? Menerima dengan ikhlas dan senang hati. Menerima pemberian Tuhan dengan ikhlas dan senang hati. Apa? Ikuti. Menerima pemberian Tuhan, ikhlas dan senang hati. Kau senang enggak? Kau diberikan seperti ini senang enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kau bersyukur. Berarti Allah akan menerima syukurmu dengan tambahan nikmat. Kau akan ditambah lebih sembuh. Kau akan ditambah lebih nyaman. Lebih apa? Nyaman dalam menjalani hidup ini. Kau senang yang seperti itu? Umur berapa? Sudah pernah nikah berapa kali? 1 kali. Anaknya berapa? 2. Kalau sehat pulang, kira-kira kemana nanti? Karena rumahmu sendiri. Sekarang siapa nempatin? Kosong. Enggak kosong tuh. Rano malaikat ya ana gendruwune. Kenapa? Ya. Bersyukur dan cepat sembuh. Aja berpikir aneh. Di telinga masih ada halusinasi. Apa bunyinya? Apa? Suara orang. Bunyinya seperti apa? Ya, diskusi. Yang keras. Seperti apa? Cakap-cakap di dalam telinga. Lah kan halus. Maka disebut halusinasi. Kamu sendiri yang dengar kan? Orang lain tidak dengar kan? Ya tidak dengar. Maka disebut halusinasi. Tapi cakap. Sering yang dibahas apa? Cakap-cakap itu kan ada masalah apa? Masalah bagaimana? Saat sampean tertawa dikala tidak ada teman dan saudara di dekatmu, berarti kau tertawa dengan itu, halusinasi itu.
Suara manusia. Cetoh. Lihat. Kamu tidak melihat? Tidak melihat. Kuping kanan apa kuping kiri? Semua. Terang. Dia ngajaknya Gojek aja. Pernah nyuruh yang lain enggak? Ya, bicara sendiri. Laki apa perempuan suaranya? Wush. Oh, dua-duanya. Ganti-ganti. Itu sering setiap hari pasti ada datang. Kau dulu ada masalah rumah, kemudian karena masalah rumah itu menjadi masalah, kemudian menjadi berat pikirannya, berat, sarafnya melentar, sirkulasi darahnya bocor, kemudian menjadi halusinasi, logikanya seperti itu Pak. Jadi sampan itu sadari, maka tak suruh ngelawan halusinasi dengan apa? Lawat. Apa? Kau bisa baca selawat? Tidak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Coba. Yang keras. Yang keras. Dulang. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bisa. Terus oh, kamu ndak yakin? Setelah ngaji ini nanti praktekkan. Yakin ndak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Selawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wes ngatur. Teman-teman, terima kasih doanya. Mudah-mudahan hilang halusinasiku, menjadi sebab kesembuhanku. Amin. Udah lama ya nak ya. Itu nak ada pelajaran di dalamnya yang kamu lihat.
bahwa organ yang ada di dalam tubuh kita ini sangat lemah. Maka tidak ada alasan kita sombong. Nah, kita manusia dari tanah, makan tanah, dan akan kembali menjadi tanah, dan struktur yang ada di dalam tanah ini adalah terdiri dari unsur tanah. Kenapa mereka seperti itu? Wallahu a'lam. Kalian yang mengambil pelajaran. Yang sekarang sudah terjadi, biarkan terjadi. Berikan mereka solusi agar supaya sehat. Yang belum terjadi, awas hati membawa ini. Semua di dunia ini tidak ada yang kuat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau harus belajar dengan diri kita, bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Ikuti saya. Ya Allah, pertemuan malam ini telah berakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terutama untuk kami semuanya yang hadir di sini. Dari pondok, rehabilitasi, PRS Maunatul Mubarak. Yang di luar, bila melihatnya, tayangan video ini bisa mengambil pelajaran. Dan kemudian bisa berhati-hati dalam menyikapi hidup ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ikuti ya nak ya. Maulaya saya. Maulaya sholli wa sallim abada. Maulaya sholli wa sallim abada alal habibika khairil kullihimi alal habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim ahwali muqtahimi likulli haulim ahwali muqtahimi. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin amin Allah, amin amin ya Allah, amin amin ya Allah, ya Allah Rabbal alamin. Walhamdulillahi ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.